Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eki Surajul Baihaqi di channel ISB Law Center. Channel edukasi hukum yang mencerahkan. Sobat ISB, baru saja 1 hari yang lalu pada akhirnya ex-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Agung. Seperti yang kita tahu pada sebelumnya bahwa Nadiem Anwar Makarim atau ex-Mendikbud ini telah menjalani serangkaian proses pemeriksaan beberapa kali yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung ini terkait dengan dugaan adanya tindak pidana korupsi atas pengadaan laptop jenis Chromebook. Namun berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, dalam hal ini penyidik Kejaksaan Agung meyakini bahwa ada keterlibatan ex-Mendikbud ini di dalam dugaan tindak pidana. Yang dalam hal ini berdasarkan informasi yang tersebar di media sosial maupun di media elektronik bahwa ex-menteri ini memberikan izin pengadaan laptop yang semestinya, yang padahal bahwa itu tidak sesuai dengan hasil kajian awal. Dan hal ini juga melibatkan para tersangka yang lain yang membuat kajian selanjutnya sebagai kajian susulan yang mengarahkan bahwa harus kualifikasi laptop yang harus diadakan atau dilaksanakan atau dialokasikan atau ditetapkan itu adalah laptop jenis Chromebook. Dan dari hal ini penyidik Kejaksaan Agung mengindikasikan adanya penyelewengan yang dilakukan oleh para tersangka ini. Dan kita tahu bahwa nilai proyeknya itu sampai 9 triliun kurang lebih. Dan nilai kerugian yang ditaksir oleh Kejaksaan Agung itu mencapai 1,2 triliun. Namun pada sisi lain, pihak ex-Mendikbud itu membantah adanya keterlibatan di dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Bahkan mungkin publik pun sangat heran dan juga tercengang. Apakah mungkin sekelas bos Gojek, perusahaan yang notabene NAM ini adalah orang secara material itu sangat berkecukupan karena dia punya perusahaan dan latar belakang kekayaan yang luar biasa, kok masih misalnya dia mau melakukan satu tindakan yang dilarang. Bahkan statement dari penasihat hukumnya dalam hal ini, pengacara yang sangat senior, yang cukup senior dan juga populis di Republik ini, Hotman Paris Hutapea, menyatakan cukup 10 menit saja untuk membuktikan bahwa NAM ini tidak bersalah. Nah, ini satu hal statement yang cukup juga menarik dan tentunya ini kita akan saksikan episode selanjutnya siapakah yang benar dalam hal ini, apakah misalkan Kejaksaan Agung ataukah pihak NAM melalui penasihat hukumnya bisa membuktikan bahwa NAM ini sama sekali tidak terlibat di dalam dugaan tindak pidana korupsi ini. Dan tentunya pasal yang dialamatkan kepada Nadiem Anwar Makarim ini sebetulnya pasal yang cukup sering digunakan di dalam tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yang pada intinya bahwa seseorang dapat dipidana karena secara melawan hukum dia menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi kalaupun tidak menguntungkan diri sendiri, namun juga ini menguntungkan orang lain, itu pun bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana. Yang kemudian pasal 3-nya poinnya adalah penyalahgunaan wewenang. Karena dianggap dalam hal ini bahwa NAM adalah mantan pejabat publik, pernah menjabat sebagai menteri, dan dia memiliki wewenang untuk menentukan atau membuat kebijakan, termasuk adalah menetapkan kebijakan pengadaan ini. Nah, apakah itu benar ataupun tidak, tentunya itu akan diuji nanti dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, dan kita akan memantau jalannya
penanganan perkara ini, apakah nanti akan berujung pada vonis bersalah atau sebaliknya bahkan misalkan NAM ini ternyata dinyatakan bebas. Kira-kira menurut Sobat ISB, apakah NAM ini terlibat atau tidak? Silahkan komen. Demikian pencerahan kita kali ini. Salam bahagia untuk kita semua.